Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Pada video kali ini saya akan bahas lagi tentang cara perhitungan bahan bangunan. Tapi kali ini saya akan coba hitung slope atau tie-beam. Jadi slope atau tie-beam ini adalah balok beton yang dipasang pada bagian bawah dinding atau kolom sebagai pondasi bangunan. Nah, slope ini memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan struktur bangunan. Nah, saya sepil lagi, untuk hasil perhitungannya nanti, kalian sudah dapat mengetahui berapa banyak jumlah pasir, semen, kerikil, dan berapa batang jumlah besi beton yang diperlukan. Dan saya akan jelaskan secara singkat teorinya terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru kita langsung praktek cara menghitungnya. Langkah yang pertama dalam menghitung bahan bangunan slope adalah cek pada gambar detail struktur dimensi dari slope tersebut. Lalu ukur panjangnya, lebar dan tinggi slope ya. Pastikan untuk mengukurnya dengan teliti agar hasil perhitungannya nanti akurat dan tidak salah. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui ukuran slope, kita dapat menghitung volume slope dengan cara memperkalian panjang, lebar, dan tingginya. Nah, hasil perhitungan volume slope ini nanti ya akan memberi kita gambaran tentang berapa banyak beton yang dibutuhkan dan berapa banyak besi tulangan yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk menghitung berapa banyak semen, pasir, kerikil yang dibutuhkan, kita tentukan terlebih dahulu mutu betonnya. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan gunakan beton rasio campuran 123, di mana koefisien 1 meter kubik beton ini memerlukan 6,4 sak semen, kemudian 0,55 meter kubik pasir, dan 0,75 meter kubik kerikil atau batu split. Nah, di sini saya gunakan kerikilnya jenis batu split seperti yang saya sebutkan tadi, ukuran 2x3. Nah, untuk koefisien ini tetap sama ya. Selagi adukannya 1 2 3, mau pekerjaannya itu pekerjaan kolom nanti atau balok atau pondasi, itu tetap sama. Jadi koefisien ini tetap bisa dipakai selama adukannya adalah 1 2 3. Nah, kita langsung ke praktek cara ngitungnya. Nah, di sini saya sudah membuka gambar ya, sebuah gambar slope ya. Di sini ada TB1, ada TB1, TB1, TB2 ya. Nah, kalau yang di sini dia ini balok ya. Jadi TB ini adalah slope atau tie beam ya. Jadi kita tidak semua akan hitung semuanya ini ya. Kalau bakal kita hitung semuanya ini bakal durasi videonya akan bakal panjang. Jadi saya cuma ambil satu contoh saja. Jadi saya akan hitung di TB1 yang ini ya. Yang ini ya. Saya akan hitung ya. Nah, ini panjangnya adalah 11,59 meter ya. Nah, untuk detailnya ini kita lihat di sini, ini TB1 ya. TB1 ini dimensinya adalah 45 dikali 25 ya, 45 cm kali 25 cm ya. Kemudian untuk pembesiannya kalian bisa lihat di sini, nanti kita bahas lebih dalam. Nah, sekarang kita coba ke perhitungan untuk slope-nya. Nah, saya masih menggunakan untuk tabel yang sama. Kemarin waktu menghitung material tapak itu juga sama dengan menggunakan tabel ini ya. Jadi saya juga akan gunakan tabel yang sama. Nah, di sini saya tambahkan di nomor 2 pekerjaan slope atau tie beam. Nah, di sini untuk rumusnya panjang kali lebar ya. Kita cek dulu di sini panjang dari slope-nya ya. Kita lihat di sini ya, panjang slope ini adalah dari sini ke sini ini adalah 11,59 ya. Berarti kita masukkan di sini 11,59. Lalu kita cek untuk lebar. Lebarnya itu dimensinya kita lihat di detail pondasi. Di detail slope ya. Di sini untuk lebar 250 atau 25 cm, kemudian tinggi 45. Jadi kita masukkan di sini lebar 25, tinggi 45, dan dapatlah volumenya 1,3 kubik ya. Nah, setelah dapat
pekerjaan slope ini sudah dapat volumenya, kita hitung material yang dibutuhkan untuk pasir, semen, dan splitnya atau koralnya ya. Nah, yang pertama ini saya juga masih menggunakan tabel yang sama untuk kayak perhitungan bahan bangunan pondasi tapak yang kemarin. Kalau kalian belum nonton, coba nanti nonton di video tutorial untuk pondasi tapak ya. Nah, di sini untuk koefisiennya juga tetap sama ya. Untuk beton adukan 1 2 3 ya, itu menggunakan koefisien semen itu 6,4 sak, kemudian pasir beton 0,55 kubik, dan splitnya atau koralnya ini 0,75 kubik ya. Nah, sekarang kita hitung ya, langsung kita hitung di sini ya. Nah, di sini ini saya rubah dulu ini dalam satuan sak. Nah, jadi kita sudah dapat tadi adalah volumenya 1,3, berarti 1,3 dikali 6,4 ya, dapatlah 8,34 sak ini. Kemudian untuk beton juga sama, 0,55 ini dikali dengan 1,3 ini ya, dapatlah hasilnya 0,72 meter kubik. Lalu untuk split ini juga sama, 0,75 ini dikali 1,3 ya, volume ini ya, dapatlah 0,98 kubik. Nah, kalau untuk harga mungkin di daerah kalian itu harganya beda-beda dengan daerah saya. Kalau daerah saya ini daerah di Bali, di sekitar Jimbaran, jadi harganya segini kurang lebih. Untuk semen 1 sak 40 kilo, yang 1 sak 40 kilo ya, kisaran 3 roda sama semen Gresik lah, seperti itu. Kemudian untuk pasir betonnya sekitar 235.000 per kubik, dan untuk batu splitnya sekitar 275.000 per kubik. Nah, totalnya segini. Oke. Nah, mungkin nanti kalau untuk order kalian nggak bisa order 8,34 sak, jadi ini harus pembulatan ya, jadi 9 sak seperti itu. Atau kalau mau dilebihkan order 8 sak, sisanya beli kiloan, itu juga bisa. Dan selanjutnya untuk menghitung besi tulangan ya, yang perlu kalian ketahui, yang pertama, cek pada gambar atau tentukan dimensi dari slope atau tie beam tersebut. Kemudian yang kedua, cek juga ketebalan selimut beton slope atau tie beam ya. Kemudian yang ketiga, ini cek atau tentukan diameter besi yang digunakan. Nah, biasanya kalau di gambar ini sudah ditentukan diameter besi yang digunakan ini berapa, besi tulangan pokoknya ini diameternya berapa, dan besi sengkang atau cincin diameternya ini berapa, serta syarat-syarat panjang overlap jika panjang slope-nya lebih dari 12 meter ya, dan panjang tekukan yang diizinkan. Ini biasanya digambar, dijelaskan untuk di desain strukturnya. Nah, setelah semua sudah dicek dan sudah ditentukan, sekarang kita praktekkan cara hitung pembesiannya. Nah, untuk perhitungan besi betonnya ya, kita lihat di tabel pembesiannya ini ya, detail dari pembesian slope-nya atau tie beam-nya ini. Ini kan tadi panjang kita lihat di layout ya, atau di denah TB1 ya. Ini kan dia menunjukkan ini TB1 sepanjang 11,59 ini adalah TB1, dan detail dari TB1 ini adalah ini ya. Kita lihat dulu di sini dimensinya adalah 25 kali 45. Kemudian dia ada end dan mid ya. Jadi ini perlu saya jelaskan lagi ya. Untuk topnya dia pakai 6D16, ini ada 6 besi tulangan utama diameter 16. Kemudian untuk bottomnya yang bagian bawah itu juga 6 diameter 16. Jadi tulangan utamanya atas bawah itu 66, berarti 12 potongan semuanya ya. Kemudian ada middle ini kayak peminggang lah ya, kalau boleh dibilang bahasanya itu D13. Ada 2 ya, ada dua D13. Nah, perbedaannya antara end dan mid ini maksudnya adalah dia di seperempat bentang pertama ya, jarak sengkang atau cincin, atau kalau bahasa kerennya itu sirnya, itu dia kan menggunakan besi cincin diameter 10 dengan jarak 100 untuk di seperempat bentang kanan kiri
ya, dari ujung-ujung seperempatnya itu, seperempat bentang ya, berarti 11,59 itu seperempatnya itu, seperempat pertama dan seperempat ujung itu jarak pembesiannya itu adalah 10 cm ya. Jadi dia 10 cm jaraknya, jarak cincinnya ini 10 cm. Jadi agak rapet. Jadi dia di pinggir itu agak rapet, nanti di tengah. Jadi bahasanya itu tumpuan dan lapangan. Tumpuan itu dekat dengan yang di ujung, yang saya bilang seperempatnya itu tumpuan, dan lapangannya itu sisanya itu, nah setengahnya itu sisanya itu lapangan. Nah lapangannya itu jarak besinya agak renggang, yaitu 15 cm, tapi pembesiannya juga sama dengan menggunakan diameter 10 cincinnya. Nah gimana cara perhitungannya? Nah cara perhitungannya sudah kita pelajarin ini tabel ini. Nah kemudian cara perhitungannya kita kembali ke sini. Nah, tabel yang saya gunakan itu sama dengan tabel untuk perhitungan bestat pondasi tapak kemarin. Tabelnya sama. Mungkin ini saya belum ganti aja judulnya, ya nggak perlu diganti juga nggak apa-apa. Nah, ini sudah saya hitung ya di sini. Nah, jadi saya jelaskan biar kalian paham ya. Nanti mungkin kalau saya nggak lupa, nanti saya upload juga ini untuk tabelnya. Jadi kalian bisa cek dan pelajari sesuai dengan tabel dan gambar yang ada di sini. Jadi kalian bisa pelajari gimana cara menghitung untuk pembesian dan volumenya beton dan pembesian ini. Nah, saya jelaskan dulu. Untuk di sini panjangnya adalah 11,59. Kita sudah lihat tadi dari layout di sini ya. Kita juga ngitung betonnya tadi juga sama, panjangnya seperti itu. Kemudian untuk lebarnya kita juga bisa lihat di sini tadi, yaitu TB1 ini 25 cm dan untuk tingginya 45 cm ya. Jadi ini sudah jelas ya, 25 ke 45 ya tingginya. Kemudian kita hitung dulu tulangan utamanya. Tulangan utamanya itu pembesian T1 ya. Yang T1 saya bilang pembesian utama ya. Jadi yang atas ya, kita kan di sini dijelaskan di sini top itu adalah 6 diameter 16. Jadi ada 6 batang ya untuk diameter 16 sepanjang 11,59 ya. Jadi di sini tinggal kita buat di sini diameternya ya, tabelnya ini diameternya 16. Kemudian beratnya sudah kita ketahui, bisa kita hitung. Kemudian di sini ada jumlahnya ada 6 karena dia di sini di tabelnya ini adalah 6 D16. Kemudian kita panjangnya. Nah, panjangnya ini kita gampang, kita tinggal kurangin selimut beton dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung itu selimut betonnya berapa? Nah, kita cek dulu selimut betonnya. Makanya di teori tadi saya bilang untuk pembesiannya ini harus dikurangin dengan selimut betonnya. Untuk selimut beton, nah ini sudah ditulis di sini. Concrete cover di sini adalah 25 mili atau 2,5 cm ya. Sama di sini 2,5 cm kanan kiri ya. Artinya di sini berarti kanan kiri jadinya 5 cm ya. Berarti 11,59 ini dikurang 5 cm. Nah, ini rumusnya. Ya, kalian bisa cek ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada yang salah, tolong dikoreksi aja. Nah, kemudian untuk tekukannya, nah kita lihat juga tekukannya ini. Tekukannya itu adalah 5 kali diameternya. Nah, mungkin di sini tidak dijelaskan, tapi pada umumnya seperti yang di pondasi tapak kemarin itu adalah tekukan yang diizinkan itu lebih besar dari 5 atau sama dengan 5 kali diameternya. Nah, jadi rumusnya seperti ini, sama ya. Dikaliin diameter aja dibagi 1000 karena diameter 16 ini kan dalam satuan milimeter, sedangkan kita menghitungnya dalam satuan meter. Oke, sudah dapat. Begitupun yang bawah juga sama, karena kan di tabel pembesiannya ini atas bawah itu sama 6D16, yang bawah juga 6D16. Yang beda itu nanti peminggangnya. Nah, peminggangnya kita hitung juga sama. Peminggangnya itu cuman diameternya aja yang beda dan jumlah tulangannya. Nah, diameternya itu 13, jumlah tulangannya itu adalah 2. Panjangnya tetap sama
ya. Nah, jadi bakal ketemu nih semuanya. Oke. Nah, lalu setelah ini semua tulangannya sudah dihitung, ya baru kita jumlahkan sama seperti yang tutorial sebelumnya ya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Kemudian baru dikalikan totalnya berapa, untuk di 13-nya ini berapa ya, di 16-nya ini berapa. Oke. Nah, tulangan peminggangnya ini juga berapa, nanti pasti sudah ketahuan. Nah, lalu sekarang baru kita kehitung ke cincin atau sengkang atau sirnya. Nah, kita harus buat sketnya dulu nih. Sketnya seperti ini. Nah, ya sketnya seperti ini. Panjang masing-masingnya ini dikurangi dengan selimut beton, kanan kiri atas bawah ya. Nah, kemudian ditambah tekukan untuk penguncinya, hooknya yang di ujung itu seperti ini ya, tekukan 45 derajatnya seperti itu. Nah, di sini saya sudah buat ya untuk jumlah potongannya, jumlah cincinnya sepanjang 11,59 ini perlu berapa kita. Nah, di sini saya sudah hitung. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya di awal bahwa untuk 1/4 bentang pertama dan terakhir itu jarak pembesian untuk cincinnya ini atau sengkangnya ini adalah 10 cm. Kemudian di lapangan setengah bentangnya sisanya itu jaraknya 15 cm. Nah, berarti 11,59 ini ya, 11,59 ini ya, ini dikali 0,25, seperempatnya berapa? Seperempat dari 11,59 ya 2,89 ini. Nah, sepanjang 2,89 ini jaraknya untuk cincinnya itu adalah 10 cm di ujung pertama. Kemudian di ujung ke terakhir juga sama. Jadi dia nanti dikali 2 ya. Nah, udah ya kan? Nah, sekarang kita lihat nih di sini ya kan rumusnya. Nah, 2,8 anggaplah kurang lebih 3 meter lah. 3 meter kalau dibagi 10 cm atau 300 dibagi 10 cm berarti kan ada 30 ya, kurang lebih seperti itu. 30 ya, kurang lebih 30 lah, nggak nyampe 30 karena ini kan nggak sampai 3 meter, berarti sekitar ya ini totalnya 58 ini sudah ujung pertama dan seperempat pertama dan seperempat kedua. Jadi tumpuan pertama yang sepanjang 2,88 dan tumpuan yang di ujungnya lagi seperempatnya itu sepanjang 2,89 juga, itu juga sama. Nah, jadi rumusnya makanya saya kali 2 di sini ya. Rumusnya saya kali 2, dapatlah total potongannya itu 58 potongan. Kemudian kalau yang untuk lapangannya, nah ini kan jaraknya 15. Kalian bisa lihat nih. Nih, ini 0,15. 0,15 itu adalah jaraknya. Kalau yang atas itu saya buat itu jaraknya 0,1, 10 cm. Karena sesuai yang digambar ya. Ini seperempat pertama itu adalah 10 cm. Kemudian setengah bentang untuk lapangannya itu adalah 15 cm ya. Paham ya di sini ya. Nah, jadi caranya juga sama. Nah, kalau untuk panjang-panjangnya nih A, B, C-nya, D-nya ini sudah saya sebutkan tadi, tinggal dikurangin saja dengan selimut beton, lalu ditambah tekukannya. Dan tekukannya itu perhitungannya 5 dikali diameternya dibagi 1000 ya, karena dalam satuan meter ya. Karena kan kalau untuk diameter ini kan saya menggunakan dalam mili, saya kalian langsung, jadi saya bagi 1000 untuk jadiin meter. Oke. Nah, jadi ketemu semuanya nih. Nah, ketemu. Jadi cukup simpel cara ngitung besinya nih sebenarnya. Ya mungkin di awal kayaknya ribet, kayak aduh gimana ya, nggak paham atau kurang ngerti. Memang kalian harus mengerti, bukan sekedar teori, bukan hanya sekedar digambar yang ini saja, bukan hanya sekedar memahami gambar saja, tapi kalian juga harus memahami kondisi di lapangan itu, teknik pemasangannya caranya gimana. Jadi kalian bisa kebayang nih, jadi dikombinasikan antara gambar, teori, dan praktek di lapangan itu seperti apa ya, mana tumpuan, mana lapangan, yaitu kalian juga nanti bakal tahu kalau dikondisikan di lapangan
seperti itu. Oke, jadi totalnya di sini untuk besi D13 kita dapat 24,32 kilo. Kemudian untuk besi D16 kita dapat 221,58 kilo. Kemudian untuk besi diameter 10 kita dapat 77,74 kilo. Nah, kita masuk ke sini, kita tinggal buat saja perhitungan tabelnya, kita susun, kita konversi ke batang. Nah, ini konversi ke batang saya sudah tahu ya, sudah kasih tahu ya, maksudnya bahwa untuk besi diameter 10 per batang itu beratnya 7,4 kilo, kemudian besi D13 12,5 kilo, kemudian besi D16 ini 18,94 kilo. Nah, tadi tinggal kita bagi saja ya, volume yang kita dapat ini dalam bentuk kilogram ini, yang di 10 ini diameter 10 ini berapa, di 13 berapa, di 16 ini berapa, dan dapatlah hasilnya seperti ini. Oke, nah ini kira-kira hasilnya seperti ini, perhitungan harganya. Dan ini kalau untuk harga kalian bisa kondisikan dengan kondisi lokasi proyek kalian masing-masing. Jadi kesimpulannya, untuk menghitung kebutuhan material slope atau tie beam, yang pertama tentukan atau cek di gambar dimensi slope atau tie beamnya. Kemudian yang kedua, tentukan mutu beton yang akan digunakan. Yang kita bahas tadi itu menggunakan beton adukan 1, 2, 3 ya. Kalau misalkan pakai beton ready mix ini ya pasti bisa. Kalian nggak perlu repot-repot ngitung pasir, semen, kerikil kayak tadi. Tinggal telepon batching plan mau tukar berapa, order, nanti langsung dikirim. Itu kalau pakai beton ready mix. Kita tadi bahas pakai beton set mix. Kemudian yang ketiga, untuk menghitung besi betonnya ya, pastikan dimensi slope atau tie beam ini sudah dikurangi selimut beton. Ya, dan pastikan juga panjang overlap ya, kalau misalkan pembesiannya atau slope-nya ini lebih panjang dari 12 meter ya, dan tekukan yang diizinkannya juga oleh desain strukturnya. Ini harus dicek benar-benar. Nah, jadi pada saat fabrikasi tukangnya juga tidak salah motong. Oke, semoga informasi tutorial yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman kontraktor, mandor, atau tukang dan praktisi QS khususnya, atau kalian yang lagi studi tentang hitung bahan bangunan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video tutorial lainnya. Next episode saya akan bahas untuk perhitungan material pekerjaan kolom. Saya Anwar Khalid, terima kasih yang telah menonton sampai sedetik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.